Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Wira Yunawan dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, agama Islam yang ada di Indonesia merupakan agama mayoritas umat muslim terbesar yang ada di dunia. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, menunjukkan bahwa 87,18% atau sekitar 207 dari 238 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan seorang muslim. Walaupun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun Indonesia sendiri bukanlah negara yang berasaskan Islam. Nah, untuk sejarah Islam masuk ke Indonesia, ada tiga teori besar yang dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Pertama, ada teori Gujarat, India. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat atau India, melalui peran para pedagang India yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, ada teori Mekah. Islam dipercaya datang ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, yang ketiga ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad 13 Masehi. Nah, mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata yang berbahasa Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Sumatera Utara. Mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini dinyatakan oleh Van Leur dan Skrike bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik, alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari A.H. Jones dan S.K. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumbuh pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan, yang bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih islami. Nah, di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah, Madinah, dan sebagainya yang sebelumnya sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu ada peran ulama yang Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Bone dan Kesultanan Goa untuk memeluk agama Islam. Sementara itu pengaruh dari Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi bagian tengah dan utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam yang paling berpengaruh di Semenanjung Utara Sulawesi, sehingga hal ini dapat menyebarkan Islam dengan mudah karena Kesultanan Gorontalo memang terkenal dengan kekuatannya hingga ke Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah Utara dan Tengah Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore juga menguasai tanah Papua sejak abad 17, telah berhasil melakukan upaya penyebaran agama Islam hingga mencapai wilayah Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, untuk penyebaran agama Islam di Jawa memang sudah terkenal dengan sebutan Wali Songo atau wali-wali yang memang berfokus menyebarkan agama di tanah Jawa, ada di daerah Demak dan sebagainya. Peninggalan para wali ini juga bisa kita temui di daerah Demak, yaitu berupa Masjid Demak, Masjid Kudus, atau yang lain sebagainya. Nah, untuk Islam sekarang, Islam di masa sekarang, Islam ada
bisa dibilang di Indonesia ada 2 organisasi besar yang ada di Indonesia. Organisasi Islam yang ada di Indonesia itu ada NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu yang termasuk organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di Indonesia juga ada yang nama lembaga yang bernama MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini untuk mengatur sertifikat halal atau haram, menentukan ini baik atau tidak untuk masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Islam yang ada di Indonesia. Semoga bisa membantu menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.